entrepreneur itu harus memiliki growth mindset. Jadi mindsetnya itu di otaknya itu dan cara-cara kerjanya itu adalah semua orientasinya ke growth, pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, ada tiga skenario, tiga tipe orang yang melakukan bisnis. Pertama mungkin pertumbuhannya gini, gitu ya. Jadi jualan produk, bulan ini jualan 100, besok 100, gitu ya. Atau bulan depan, tiap bulan ya, 100, 105, 110. Jadi agak naik sih, tapi flat gitu ya. Nah, ini ada tipe-tipe entrepreneur yang kayak gini. Ah, udahlah, saya mah yang penting jalan aja. Dan ini kebanyakan para pelaku usaha ya UMKM yang zaman dulu gitu ya. Mereka biasanya begitu. Jadi punya restoran cuman satu rame gitu ya. Ya udah, satu aja gitu. Pas ditanya, "Pak, nggak rencana buka cabang?" "Ah, enggak, pusing. Ini juga alhamdulillah." Gitu. Nah, ini adalah tipe entrepreneur yang ya life is flat. Udah cukup lah gitu. Nah, yang kedua ada tipe bisnis-bisnis yang memang profesional ya, yang sudah TBK gitu, karena dia dimonitor oleh pemegang saham, oleh publik, ya dia harus tumbuh. Tapi umumnya pertumbuhannya seperti ini, tiap tahun biasanya target korporasi itu GDP growth berapa? Oh 5%, ya udah kita 2 kali lipatnya lah 10% gitu. Jadi karena mereka berbasis konsumen, jadi targetnya juga nggak jauh-jauh dari pertumbuhan ekonomi gitu. Makanya seperti ini ya kurvanya, business as usual. Nah, kalau seorang entrepreneur itu harusnya yang ketiga. Ya, jadi saya nih lagi menyebarkan virus ya ke teman-teman AGB, IPB supaya kalau bikin sesuatu tuh jangan nanggung ya. Kalau mau bikin sesuatu gede-gede sekalian. Karena waktu yang kita lakukan untuk bikin bisnis yang flat kayak gini, bisnis as usual sama bikin yang ketiga ini waktunya sama. Sehari 24 jam, 1 jam 60 menit gitu ya. Jadi mikirin sesuatu yang kecil sama mikirin sesuatu yang gede waktunya sama, habis energinya juga sama gitu ya secara waktu ya. Nah, jadi kalau kita butuh generasi sekarang itu para history makers. Mereka yang membuat kehidupan di dunia ini lebih baik lewat inovasi karya-karya mereka gitu ya, yang pada akhirnya yang mendapatkan benefit itu adalah eh, umat manusia gitu ya, bukan hanya konsumen, banyak orang. Bayangkan sekarang kita sangat dimudahkan dengan ditemukannya misalkan ya dengan adanya ride hailing platform kayak Grab, Gojek gitu, Traveloka, kemudian berbagai macam marketplace gitu ya. Itu kan hidup jadi lebih baik gitu. Nah, entrepreneur tuh harus di sini. Nah, ini namanya yang ketiga ini growth mindset ini adalah J curve ya. Jadi kalau kalau mau nanti cari kata-kata kunci dari apa yang saya sampaikan, growth mindset-nya apa itu J curve. Jadi kurva seperti huruf J. Jadi kalau mau bikin bisnis itu harus punya cita-cita kurva pertumbuhannya huruf J. Kayak gini gitu. Jadi setahun pertama gini, setahun kedua, ketiga, pas ke-5, ke-6, ke-8 seperti ini. Dan inilah kurva yang sekarang polanya kurva-kurva teknologi base atau digital base startup. Ya, ini sebetulnya ada bahasan tersendiri nanti terkait kurva ini. Ini early stage, nanti di sini ada growth stage-nya di product market fit dan kemudian nanti di growth stage-nya. Nah, tapi intinya adalah ini. Kalau jadi entrepreneur itu tadi yang pertama value creation, kedua harus punya diferensiasi, strategi diferensiasi, yang ketiga mindset kita ini adalah growth. Growth-nya adalah J curve. Ya ini growth semua, ini growth, ini tumbuh kok, positif semua. Tapi J curve gitu. Baik, ya. Nah, sehingga sebetulnya kalau di dunia startup, nah ini kita sudah mulai masuk ke dunia digital ya. Jadi target itu dalam tahun ketiga keempat itu J curve-nya tercapai, ya. Dan nanti kemudian dia akan ada sebetulnya exit strategi. Tapi ini saya tidak mau terlalu banyak di sini karena ini bahasan spesifik. Tapi intinya adalah sebetulnya kalau jadi entrepreneur tuh ya memang harus kreatif dan mindsetnya growth, dan kita juga ketika tumbuh ini menggunakan ini other people's money ya. Jadi karena entrepreneur itu kreatif, inovatif, dia nggak pakai tabungannya sendiri untuk ngegedein bisnis gitu.
Yang dia jual adalah ide, bisnis model, diferensiasi, dan growth growth curve. Ya. Kalau 3 itu atau 4 hal itu ada namanya komunitas, ini bukan perbankan ya, namanya private equity atau venture capital. Mereka mencari para entrepreneur, para founder, serta bisnis model, dan traction namanya, growth curve yang seperti itu nggak susah dapat uang. Ya.